Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama kami dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas atau melanjutkan bahasan terkait dengan generasi cahaya. Generasi cahaya yang dimaksud adalah generasi yang mampu mewujudkan idealisme yang ada di spirit, konsep yang ada di spirit ke dalam budaya intelektual. Karena selama ini intelektual yang mengejar spirit tetapi mentok, dan spirit belum diwujudkan dalam bentuk intelektual atau teknologi. Jadi sederhananya, ke depan kemajuan teknologi itu akan diiringi atau akan seiring atau akan didampingi oleh dimensi spiritual. Bersama saya sudah ada anak-anak yang kami lihat sebagai generasi cahaya yang dimaksud. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kita kenalan dulu. Nah, yang ini siapa namanya, Neng? Ais. Namanya Ais. Ais. Yang itu Namanya Juli. Juli, lahirnya bulan Agustus. Oke. Sekali lagi gini. Untuk mengawal perkembangan teknologi, untuk mengawal peradaban manusia, itu jika dengan bimbingan spirit itu akan lebih mudah dan pasti benernya itu. Jadi keterhubungan antara intelektual dengan spirit dan spirit dengan intelektual itu akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sekarang kita ngobrol dulu dari hal yang paling mendasar terkait dengan spirit. Pak mau tanya-tanya dulu. Saya mau tanya-tanya dulu pada yang paling sini. Neng, udah lama memahami atau Neng Ais ya. Neng Ais sudah lama mempelajari atau terhubung dengan dunia spirit. Belum lama banget. Depan dikit biar enggak suaranya. Iya. Mic-nya terlalu jauh kita. Iya. Oke, jadi ini loh maksudnya. Berarti belum lama. Belum. Nah, selama ini kan antara spirit dan metafisika sering nyampur. Jadi seolah spirit sama dengan meta. Kamu kan masih sekolah tuh. Ya. Ada nggak perubahannya? Maksudnya ketika sebelum mengenal spirit dengan setelah mengenal spirit, ada nggak perubahan manfaatnya itu loh maksudnya? Ada. Apa itu manfaatnya? Kalau belajar lebih gampang, kalau misalnya nggak tahu apa jawabannya gitu lebih mudah memahami. Iya, betul. Kalau kamu Jul? Sama, lebih mudah memahami. Oh begitu. Jadi semakin pintar maksudnya? Iya. Betul. Nah, dalam kajian RN seperti itu kan bisa untuk semacam memperbaiki kinerja otak lah supaya maksimal, kemudian menstabilkan emosi dan juga untuk pengobatan. Nah, ini emosi nih, galau. Ini masalah galau kan rasa itu unsurnya
dipengaruhi oleh akal, informasi, dan juga dipengaruhi oleh nafsu. Ini rasa nih. Rasa. Ketika mendengar si A begitu panas, ketika mendengar si A begitu marah, ketika melihat ada yang naik motor, air mata turun. Nah itu kan rasa. Berarti kan di situ ada galau, ada marah, ada bahagia, ada sedih. Sederhananya gini, apakah spirit bisa mengendalikan atau mengatur hal itu? Bisa. Caranya gimana itu? Ya udah kita kendaliin aja gitu. Kayak kalau misalnya lagi sedih apa kita bisa kendaliin Supaya apa? supaya senang lagi gitu. Enggak emosi lagi. Jadi maksudnya mengendalikan emosi itu supaya rasa aman ya. Jadi kan kalau emosi terlalu tinggi meledak-ledak kan juga nggak bagus ya. Iya. Kalau terlalu mikir terus juga nggak bagus. Kan harus seimbang. Jadi rasa itu penyeimbangan antara akal dan emosi. Nah itu kalau orang lagi marah-marah nih, cara mengendalikan lewat spiritnya gimana? Di kemplang apa siapa gitu? Kalau misalnya itu kita kayak masuk ke tubuhnya terus kita putar kayak ada sound sistemnya gitu. Bukan sound system Pak, kayak sistem putar emosionalnya ada. Jadi kita putar-putar aja di situ. Oh kayak jadi maksudnya ada semacam tempat kontrolnya gitu. Iya betul. Kontrol. Jadi gampang banget ya. Gampang. Berarti kalau lagi marahan tinggal digituin langsung nggak Iya, marah. BN. Oke. Jadi mengontrol emosi atau mengontrol nafsu lebih mudah ya. Yap. Lebih mudah. Nah, terus kemudian yang ketiga ya, yang ini dasar dulu lah pengobatan. Itu untuk maksudnya bisa mengobati apa saja, apakah yang medis, apa non medis, apa semua penyakit? Semua sih kayaknya mah. Semua ya. Bisa. Oh gitu. Gampang gak sih ngobatinnya? Dibilang gampang ya enggak, dibilang susah juga enggak. Gampang susah. Kalau mengobati hati yang luka bisa. Enggak. Bisa. Tapi bisa. Ya, bisa lah. Ini mah punten ini. Coba dah. Lumayan. Nggak bisa ya? Enggak. Bisa, itu bisa. Bisa. Kalau kitanya mau. Kalau enggak ya enggak. Oke. Gini loh umpamanya nih ada orang yang ada orang yang katakanlah kepalanya sakit. Iya. Sakit kepala maksudnya. Karena mungkin banyak pikiran atau sebagainya. Itu ngobatinnya gimana? Masuk Udah ke dalam kepalanya. iya, terus kita Bersihin. apa yang buat puyeng gitu, pusing, Kita ambil, kita buang. simpen sendiri gitu. Masuk ke kepalanya. Iya dengan cara merem. Spirit. Ya spirit. Jadi bisa masuk ke kepala ya. Berarti kamu masuk ke organ yang sakitnya terus dibenahi. Ketika organ yang sakit itu sudah bersih keluar maka dia akan sembuh gitu. Iya. Oh. Nah, dalam kita fokus 3 hal dulu ya. Pembelajaran maksudnya kan kamu kan lagi masih sekolah. Dalam pembelajaran, emosi supaya tidak galau, dan pengobatan. Kalau pengobatan kan sederhana saja lah. Maksudnya yang sederhana walaupun semua bisa ya. Oke. Spirit kan identik dengan metafisika, dengan dunia gaib lah bahasanya ya. Ketika terjadi penjelajahan ruh atau penjelajahan spirit, sering ketemu makhluk-makhluk yang nggak biasa kelihatan, maksudnya makhluk-makhluk yang gaib gitu. Bisa. Sering ketemu gitu, salaman hai gitu. Iseng juga. Iseng, ada iseng juga iseng, ada yang temenan. Tuh. Temenan bisa kalau mau. Tapi nggak sampai jadian. Enggak. Jadian. Beda dunia jadi bisa.
Nah, itu kan makhluk Allah ya, sama-sama makhluk Allah. Mau jin, mau setan, mau iblis, malaikat, kita, tumbuhan kan makhluk Allah. Artinya apa? Kita berperan masing-masing sesuai dengan perannya. Nah, ada nggak pengaruh makhluk-makhluk itu seperti jin, setan, iblis lah, terhadap perilaku seseorang atau terhadap perilaku manusia? Pengaruhnya ada nggak sih? Ada. Besar apa kecil? Besar kalau misalnya dia ngedengerin. Pokoknya jangan sholat, jangan sholat. Ya itu. Kita. Gitu. Heeh. Itu jadi orangnya males. Males. Kita Pak. Iya kayak sebelah saya. Oh gitu. Sebelah saya juga. Kalau katanya pamannya jangan mau ngalah, berarti jadi tambah marah. Iya. Gitu. Tahu aja sih. Oh. Jadi intinya mereka berpengaruh terhadap perilaku, pengambilan sikap, perbuatan, ucapan manusia. Ya. Sehingga manusia harus mengendalikan itu ya. Iya. Karena kalau tidak ya akan ikut hanyut. Iya betul kayak samping saya ini. Oh, gitu. Sama kita tak. Oke saudaraku, ini video pembuka terkait dengan generasi cahaya. Kita belum lari kemana-mana, belum bicara teknologi belum, jadi baru awal saja. Jadi prinsipnya, karena memang gerbang spirit itu diawali dengan gerbang metafisika, jadi tetap bertemu dengan makhluk-makhluk itu, dan makhluk itu berpengaruh terhadap perilaku kita, tetap mempengaruhi, menggoda, karena itu tujuan dan tugasnya. Kemudian ternyata spirit mampu atau bisa bermanfaat untuk pembelajaran, kemudian untuk penstabilan emosi dan pengobatan. Nah satu lagi nih, kalau di metafisika itu kan ada pelet, tahu pelet? Tahu. Di metafisika ya. Iya. Nah kalau di spirit ada nggak sih pelet? Supaya dia demen gitu. Ada ada kayaknya ada tapi beda. Bedanya gimana itu? Rasanya bukan pelet itu mah. Kita berdoa kalau itu. Oh pakai doa. Kalau misalnya pelet kan yang dukun-dukun, Maksa. maksa. Kalau kita kan enggak Oh maksa. gitu. Jadi apa, dari hati yang paling jernih gitu datangnya, mencintainya murni. Murni apa? Oke, saudaraku, terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.